Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Ibnu Afilasya, NIM 1192020152. Sini saya akan presentasikan pengertian model pembelajaran Street. Terjemahan bebas dari Street adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara kooperatif. Terkelompok model pembelajaran kooperatif integrated reading and comprehension Street kooperatif terpadu membaca dan menulis merupakan model pembelajaran khusus mata pelajaran Indonesia dalam rangka membaca dan menemukan ide pokok pikiran atau tema sebuah wacana clipping. Model pembelajaran kooperatif integrated reading and comprehension atau disingkat Street ini dapat dikategorikan pembelajaran terpadu menurut Fogarty 1991 berdasarkan sifat keterpaduannya. Pembelajaran terpadu dapat menjadi 3 model, yaitu model pertama dalam satu disiplin ilmu yang meliputi model connected atau keterhubungan dan model nested atau terangkai. Dan yang kedua model antar bidang studi yang meliputi model switching urutan, model searching, model set atau perpaduan, model webbed jaringan laba-laba, model threaded bergalur, dan model integrated terpadu. Dan yang ketiga model dalam lintas siswa. Dalam pembelajaran SIT atau pembelajaran terpadu, setiap siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Setiap anggota kelompok saling mengeluarkan ide untuk memahami suatu konsep dan menyelesaikan tugas teks, sehingga terbentuk pemahaman dan pengalaman belajar yang lama. Model pembelajaran ini terus mengalami perkembangan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah. Proses pembelajaran ini mendidik siswa berintegrasi dengan lingkungan. Prinsip belajar terpadu ini sejalan dengan 4 pilar pendidikan yang digariskan UNESCO dalam kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran Street. Langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang siswa heterogen. Dan yang kedua, guru memberikan wacana atau clipping sesuai dengan topik pembelajaran. Dan yang ketiga, siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana clipping dan ditulis pada lembar kertas. Dan yang keempat, mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. Dan yang kelima, guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. Dan 6, penutup. Dari setiap fase tersebut di atas dapat kita perhatikan dengan jelas sebagai berikut. Yang pertama, fase pertama pengenalan konsep. Fase ini guru mulai mengenalkan tentang suatu konsep atau istilah baru yang mengacu pada hasil penemuan selama eksplorasi. Pengenalan bisa didapat dari keterangan guru, buku, atau paket atau media lainnya. Dan yang kedua, fase eksplorasi dan aplikasi. Fase ini memberikan peluang pada siswa untuk mengungkap pengetahuan awalnya, mengembangkan pengetahuan baru, dan menjelaskan fenomena yang mereka alami dengan bimbingan guru minimal. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik kognitif pada diri mereka dan berusaha melakukan pengujian dan pelatihan untuk menjelaskan hasil observasinya. Pada dasarnya tujuan fase ini untuk membangkitkan minat rasa ingin tahu, serta menerapkan awal siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan mulai hal dari yang konkret. Selama proses ini siswa belajar melalui tindakan-tindakan mereka sendiri dan reaksi-reaksi dalam situasi baru yang masih berhubungan juga terbukti sangat efektif untuk menggiring siswa merancang eksperimen demo untuk diujikannya. Dan yang fase ketiga, publikasi. Pada fase ini siswa dapat mengomunikasikan hasil temuan-temuan, membuktikan, memperagakan tentang materi yang dibahas. Penemuan ini dapat berupa sesuatu yang baru atau sekedar membuktikan hasil pengamatannya. Dan selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran Street. Kelebihan dari model pembelajaran Street terpadu atau Street antara lain. Dan yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar anak didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Dan 2, kegiatan yang dipilih sesuai dengan bertolak dari minat siswa dan kebutuhan anak.
Dan yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak didik sehingga hasil belajar anak didik akan bertahan lebih lama. Dan yang keempat, pembelajaran terpadu dapat kembangkan keterampilan berpikir anak. Dan 5, pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dan bermanfaat sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan anak. Dan yang keenam, pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa yang dinamis, optimal, dan tepat guna. Dan yang ketujuh, kembangkan interaksi sosial anak seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Dan yang kedelapan, membangkitkan motivasi belajar, wawasan, dan aspirasi guru dalam mengajar. Kekurangan model pembelajaran Stritch. Kekurangan dari model pembelajaran Stritch tersebut antara lain dalam model pembelajaran ini hanya dapat dipakai untuk mata pelajaran yang menggunakan bahasa, sehingga model ini tidak dapat dipakai untuk mata pelajaran seperti matematika dan mata pelajaran lain yang menggunakan prinsip menghitung. Jadi teman-teman, model pembelajaran ini sangat bagus dipakai karena dengan menggunakan model ini siswa dapat memahami secara langsung peristiwa yang terjadi dalam kehidupan materi yang dijelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.